Pada dasarnya, manusia itu selalu aktif dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Nah, pasti ada penyebabnya mengapa manusia melakukan aktivitas tersebut. Nah, saat ini, manusia menempati hampir seluruh wilayah di permukaan bumi. Nah, namun apakah aktivitas yang dilakukan manusia itu selalu sama di berbagai wilayah? Jawabannya adalah tidak. Kenapa bisa begitu? Karena ada berbagai faktor yang menyebabkan perbedaan aktivitas manusia di berbagai wilayah, seperti perbedaan tujuan beraktivitas, keberadaan sumber daya dan sarana untuk beraktivitas, kemudian perbedaan kebutuhan tiap orang, dan lain-lain. Nah, sebetulnya kita bisa melihat dan menganalisis perbedaan pola aktivitas di berbagai wilayah dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan analisis distribusi spasial dan analisis diferensiasi area. Nah, analisis distribusi spasial merupakan cara kita untuk melihat perbedaan pola aktivitas di suatu tempat, sedangkan analisis diferensiasi area adalah cara yang bisa kita gunakan untuk melihat dan mengidentifikasi karakteristik atau ciri khusus atau ciri khas yang ada di suatu tempat, sehingga tempat tersebut mampu untuk menjadi pemicu atau pusat aktivitas. Nah, dengan menggunakan dua pendekatan ini, kita bisa menjadi lebih mudah dalam menganalisis dinamika aktivitas di berbagai tempat. Dan itulah yang akan menjadi pokok pembahasan di video kami pada kali ini. Nah, dalam video ini kami sudah menyediakan 3 kasus yang sudah kami analisis. Kasus yang pertama adalah kasus yang akan saya analisis. Saya, Prabu Jiwanoviera dari kelas PBGMA. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus saya, yaitu analisis persebaran tempat pembeli takjil di kawasan perumahan Taman Sentosa Cikarang. Nah, alasan saya memilih kasus ini adalah karena kasus ini bisa menjadi contoh yang baik bagaimana lokasi dan keunggulan dari suatu tempat bisa menjadi tolak ukur tinggi atau rendahnya antusiasme konsumen yang membeli takjil di tempat tersebut. Terlebih lagi ini merupakan pengalaman pribadi selama Ramadan 2026 yang lalu, sehingga saya pribadi bisa melihat dengan baik situasi dan kondisi saat sedang mengobservasi atau mengamati tempat pembelian takjil yang saya amati. Kita lihat pada peta berikut ini. Dari peta ini kita bisa melihat bahwa food court yang pertama merupakan food court yang paling ramai dikunjungi dibandingkan dengan food court yang lainnya karena ia sudah menang dari segi lokasi dan keunggulan yang ada di lokasi tersebut. Bila kita melihat dari analisis distribusi spasial, lokasinya yang terletak di jalan masuk ke kompleks perumahan menjadikannya sebagai food court yang paling pertama disinggahi oleh penghuni dari kompleks perumahan. Ditambah lagi dengan banyaknya buruh pabrik yang tinggal di kontrakan di sekitar food court yang pertama, sehingga mampu menambah ramai situasi dan kondisi di food court yang pertama ini. Sebetulnya, ada 3 food court lain di sepanjang jalan masuk ke kawasan perumahan. Namun kenapa food court yang pertama ini yang lebih banyak dan lebih ramai dikunjungi dibandingkan dengan food court yang lainnya? Mari kita bergeser ke pembahasan mengenai analisis diferensiasi area. Food court yang pertama ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh food court yang lainnya, yaitu food court ini memiliki jumlah tenan atau menjual makanan yang lebih banyak dan paling banyak dibandingkan dengan food court yang lainnya. Sehingga otomatis variasi produk takjil yang dijual ke konsumen itu juga lebih banyak dan lebih bervariasi. Selain itu, ada beberapa pedagang yang menjual produk yang sama namun dengan harga dan kualitas yang berbeda-beda. Sehingga konsumen punya lebih banyak kebebasan untuk memilih produk manakah dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Keunggulan inilah yang membuat food court yang pertama ini menjadi food court yang paling ramai dikunjungi oleh pemburu takjil di kawasan perumahan Taman Sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Akbar dengan NPM 25065999781 dari PPGMA. Dan kali ini saya akan membuat video esai untuk menjelaskan fenomena saya di tugas kelompok saya. Dan fenomena yang saya pilih adalah persebaran tempat duduk di warkop di Jalan Nusantara Raya dalam radius 1 km. Dan warkop yang saya pilih itu ada 3. Yang pertama ada Warmindo Amanah Food namanya. Yang kedua ada Warkop Masih. Yang ketiga ada Warkop Mangga 2. Dan dari ketiga warkop ini kenapa saya pilih fenomena ini? Karena saya tuh cenderung sering nongkrong di sana. Dan saya cenderung melihat sedikit pola. Kenapa di bangku ini ada yang kosong, di area ini kok rame. Dan oleh karena itu saya tertarik mengambil topik ini. Dan
setelah saya cari tahu, di ini berhubungan dengan analisis spatial distribution saya. Dan hasil analisis spatial distribution saya ini eh, bernama tergolong bernama cluster atau mengelompok. Jadi orang-orang tuh cenderung mengelompok di tempat yang pertama tuh memiliki stop kontak, dan yang kedua itu orang-orang yang merokok dan meng-vape itu kebanyakan mereka memilih outdoor atau duduk di luar. Dan ya walaupun ruang itu tersebar secara merata, tapi preferensi pengunjung tuh tidak merata. Jadi banyak orang yang memilih dekat stop kontak jika mereka kayak pengen nugas, atau mereka ingin di luar atau outdoor jika mereka ingin berkumpul lama dan sambil merokok gitu misalkan. Lalu ada areal differentiation saya. Nah, di sini saya mulai dari Amanah Food, Warmindo Amanah Food terlebih dahulu. Jadi di Warmindo Amanah Food dia itu memiliki ruangan indoor dan juga outdoor. Dan di ruangan indoor ini memiliki banyak stop kontak, sehingga orang-orang yang ingin mengerjakan tugas, ingin ngecas, jadi bisa berlama-lama di sana. Udah gitu dia juga ada wifi, sehingga orang juga bisa nugas dengan enak dan bermain gawai dengan durasi yang lama. Juga di Warmindo Amanah Food ini yang menarik, dia punya televisi. Jadi semisal ada bola gitu, misalkan timnas lagi main misalkan, maka area indoor itu akan jauh lebih ramai dibanding area outdoor. Dan sedangkan area outdoornya ini dia tuh punya stop kontak juga, jadi dia cenderung lebih ramai. Dan juga dia tuh kalau saya lihat dia tuh kebanyakan anak remaja yang duduk di situ. Jadi kebanyakan anak remaja tuh lebih suka duduk di luar karena enak vibes-nya pas malam-malam, dan karena di luar itu juga mereka betah akan ngobrol lama-lama gitu. Dan untuk di Warkop Mase itu juga kurang lebih sama, namun perbedaannya adalah dia tuh pertama nggak ada televisi, dan kedua nggak ada wifi. Jadi oh ya, sama stop kontaknya itu juga hanya satu. Jadi area indoor di Warkop Mase ini cenderung lebih sepi dibanding area outdoornya. Area outdoornya cenderung lebih rame. Dan dari yang saya tangkap, pengunjung dari Warkop Mase ini juga tidak terlalu banyak yang menggunakan gawai ya, karena minimnya fasilitas wifi-nya itu. Dan untuk pengunjung dari Warkop Mase dan Warmindo Amanah Food ini, dia tuh yang saya lihat dari remaja hingga dewasa. Kemudian ada Warkop Mangga 2. Nah, Warkop Mangga 2 ini kursinya apa? Area duduknya nih berbeda. Dia tuh lebih mirip kayak warteg. Kursinya itu berbentuk L yang duduknya itu menghadap ke penjaga warkopnya itu. Dan yang menarik adalah saya menemukan bahwa orang-orang tuh suka duduk di tempat yang depannya tuh ada gorengannya itu. Dan karena di Warkop Mangga 2 ini ada tempat gorengan yang bisa langsung asal comot, dan tempat duduk yang deket sama itu dia tuh lebih sering ditempatin ya. Jadi kalau misalkan orang mau nyemil, mau udah kelaparan nih, mereka bisa langsung duduk situ biasanya enaknya. Dan yang berbeda juga nih yang saya lihat, kisaran usia dari pengunjung Warkop Mangga 2 ini dia tuh biasanya di dewasa. Kalau remaja tuh mungkin karena kurang nyaman ya untuk berkumpul, karena kan bangkunya juga berbentuk L gitu ya. Dan kemudian di sini tuh juga nggak ada wifi, dan stop kontak juga punya satu. Dan ya lagi-lagi yang kesamaannya, wilayah yang memiliki stop kontak itu juga ditempati dengan ramai, maksudnya selalu ditempati. Oke.
Kemudian refleksi saya terhadap fenomena yang saya dapatkan ini, bahwa sebuah fasilitas itu ternyata mempengaruhi banget terhadap berkumpulnya seseorang. Saya tuh bisa membayangkan bahwa sebuah stop kontak, wifi, dan tempat yang nyaman itu bisa menjadi tempat berkumpulnya seseorang secara lama gitu. Dan hal ini tuh membuat saya beranggapan bahwa hal-hal kecil seperti itu ternyata menjadi hal yang krusial gitu loh, buat naikin bisnis mereka gitu, naikin ekonomi mereka. Dan saya juga sadar ya bahwa stop kontak nih emang penting banget sekarang ya. Kalau orang-orang kayak mau nugas ya pasti milihnya di dekat stop kontak lah. Oh iya, dan kemudian saya juga mendapatkan hal bahwa sebuah kenyamanan tempat itu mempengaruhi lamanya orang tuh bisa berkumpul gitu. Kalau di Warkop Mangga 2 ini yang saya lihat tuh orang-orangnya kebanyakan langsung pergi gitu, kayak nggak sampai setengah jam. Sedangkan kalau di Warmindo Amanah Food dan Warkop Masih itu mereka bisa berjam-jam ya. Dan juga tempat duduk di Warkop Masih dan Warmindo Amanah Food ini, dia itu mejanya kotak dan berhadap-hadapan. Jadi kalau untuk ngobrol dan sharing itu jadi lebih enak. Sedangkan kalau di Warkop Mangga 2 ini karena berbentuk L, jadi mereka merasa kurang nyaman sih di sini. Dan yang penting mungkin kayak ngerokok dan makannya aja lah gitu. Halo, saya Yuda Pratama, mahasiswa Geografi UI semester 2 dengan NPM 2506611313. Pada video ini saya akan membahas fenomena sebaran titik berkumpul pengunjung di Kebun Raya Bogor. Fenomena ini saya pilih karena sangat dekat dengan aktivitas sehari-hari, khususnya dalam konteks rekreasi di ruang terbuka. Kebun Raya Bogor menjadi tempat yang menarik karena memiliki banyak area dengan karakter berbeda, sehingga memungkinkan untuk melihat bagaimana pengunjung memilih lokasi berkumpul berdasarkan kondisi ruang. Berdasarkan hasil pengamatan, pola persebaran pengunjung di Kebun Raya Bogor menunjukkan pola mengelompok. Hal ini terlihat dari adanya konsentrasi pengunjung pada titik-titik tertentu, terutama di sekitar Danau Gunting dengan jumlah sekitar 150-200 orang. Selain itu, terdapat area dengan tingkat keramaian cukup tinggi, seperti ruang terbuka di depan restoran dengan kisaran 50-100 orang. Sementara itu, sebagian besar area lain seperti Taman Seisman, Taman Akuatik, dan Gria Anggrek memiliki jumlah pengunjung sedang, yaitu sekitar 30-50 orang. Di sisi lain, terdapat juga area dengan tingkat kunjungan rendah, seperti Taman Meksiko dan Taman Sujana Kasan, yang hanya dikunjungi sekitar 10-20 orang. Hal ini menunjukkan bahwa persebaran pengunjung tidak merata, tetapi terkonsentrasi pada lokasi-lokasi tertentu yang memiliki daya tarik lebih. Perbedaan tingkat keramaian ini dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing area. Area yang sangat ramai, seperti Danau Gunting, memiliki kombinasi faktor yang lengkap, yaitu akses yang mudah, dekat dengan fasilitas seperti toilet dan jalur utama, serta memiliki daya tarik visual berupa pemandangan danau dan aktivitas di sekitarnya. Area dengan tingkat keramaian akses yang cukup baik dan fasilitas yang mendukung, namun tidak memiliki daya tarik sekuat pusat keramaian utama, sehingga pengunjung tetap datang tetapi tidak terlalu terkonsentrasi. Sementara itu, area dengan tingkat kunjungan rendah seperti Taman Meksiko dan Taman Sujana Kasan memiliki karakter yang kurang mendukung, seperti kondisi yang terasa lebih panas, lokasi yang lebih jauh dari fasilitas, serta akses yang kurang strategis. Hal ini membuat pengunjung cenderung tidak memilih area tersebut sebagai tempat utama untuk berkumpul. Dari sini dapat terlihat bahwa perbedaan karakter ruang seperti aksesibilitas, kenyamanan, dan daya tarik memengaruhi pola aktivitas pengunjung. Dari hasil pengamatan ini, saya memahami bahwa fenomena sosial seperti aktivitas berkumpul tidak terjadi secara acak, tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi ruang di sekitarnya.
Analisis ini membantu saya melihat bagaimana hubungan antara manusia dan ruang dapat dijelaskan secara geografis melalui pola persebaran dan perbedaan karakter area. Itu dia penjelasan kasus dari kelompok kami dengan menggunakan pendekatan distribusi spasial dan diferensiasi area. Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut, kelompok kami sangat terbantu dalam mengerjakan laporan akhir ini. Kami merasa bahwa dua pendekatan tersebut sangat berguna untuk mengenali persebaran aktivitas di sekitar kita, sehingga kedepannya kami bisa terus mengaplikasikannya dalam berbagai studi kasus mengenai aktivitas keruangan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.